Kak? Puji Tuhan, sehat. Ya, Oke. Aldo, saya tertarik dengan pemikiran Anda tempo lalu yang mana banyak kali mengatakan bahwa Adam dan Hawa itu adalah alegoris, begitu toh? Nah, manusia ini pun Anda sebut sebagai keturunan kera, ya, bukan begitu? Nah, kalau begitu, apakah di dalam mindset Anda selama ini Maria itu dihampiri oleh Roh Kudus atau Ruach HaKodes, ya, itu adalah alegoris ataukah dia benar-benar dihampiri oleh seorang laki-laki gitu, mungkin ya. Ini dalam persepsi kalau misalnya Anda kan selama ini menilik dari aspek ilmiah gitu kan. Nah, dia dihampiri oleh laki-laki yang itu adalah malaikat, ya kan? Dan malaikat itu berhubungan, mohon maaf, berhubungan seks dengan Maria. Ya, karena Anda selama ini berangkat dari pemikiran dan data ilmiah, mungkin Anda bisa terangkan kepada teman-teman Muslim dan Kristiani di sini, ya, jika cerita itu benar adanya. Ya, silakan. ya, terima kasih buat kesempatannya. Jadi topiknya ini Bible Science ya. Isunya adalah apakah Maria mengandung tanpa benih pria itu mungkin, gitu ya. Oke, dari sisi sains ya, sayangnya tidak ada bukti DNA dari darah Yesus yang sampai sekarang itu ada sehingga bisa mengecek kebenarannya. Saudara-saudara pernah dengar kain kafan Turin nggak? Ya, kalau kain kafan Turin itu konon ya, konon ceritanya adalah itu benar-benar kain kafan yang membalut jasadnya Yesus. Nah, kain kafan ini ya, begitu Yesus itu bangkit ya, ternyata ini dibawa sama Kristen Assyria. Ya, Kristen Assyria itu yang membuat kitab PL dan PB Aramaik yang namanya Peshitta. Ini tadinya adalah komunitas Yahudi yang bermukim di Mesopotamia. Lalu lama-lama ada pengikut Yesus dari non-Yahudi yang berkumpul di situ juga. Nah, kain kafan itu ada bersama dengan mereka. Lalu pada saat pecah perang salib ya, kain kafan itu berpindah ya dari mereka sampai ke Vatikan. Nah, sampai sekarang itu ada di sana. Sayangnya ya, begitu dicek ya, itu Paus Roma Katolik sendiri ya, itu bilang kalau itu adalah fraud atau sebenarnya bukan benar-benar kain kafan yang dulu ada di abad 1. Ya, itu pernyataan dari Paus ya, sebagai rohaniawan tertinggi dari jemaat Roma Katolik. Artinya apa? Artinya sampai sekarang kita itu tidak punya bukti DNA dari Yesus. Ya. Kalau kita punya buktinya, maka dari DNA atau kromosom itu kita bisa mengetahui Yesus ini sebenarnya punya bapak jasmani atau tidak. Gitu ya. Kalau namanya sains itu memang seperti itu, harus ada datanya. Datanya itu berupa data empiris. Ya. Baru ada nanti penelitian, baru nanti ada riset atau hasil risetnya. Gitu. Nah, karena nggak ada ya, nggak ada DNA ya sampai sekarang ya, maka dari itu ya kita tidak bisa menentukan dengan pasti ya, ini sebenarnya ya Yesus ini benar-benar nggak punya bapak jasmani atau dia punya, itu nggak ada di dalam riset sains, itu belum ada, jadi masih tanda tanya. Dan karena tanda tanya ini adalah ranahnya iman, mau percaya boleh, nggak percaya juga boleh, gitu ya. Saudara-saudara Yahudi kebanyak yang bilang enggak,
ya, itu pasti si Maria itu pasti mengandung anak siapa ya, tapi laki-lakinya tidak diketahui. Itu adalah imannya mereka. Kalau saya perhatikan di dalam kekristenan ya, walaupun ada ribuan aliran, semuanya meyakini kalau Yesus ini nggak punya bapak jasmani gitu. Setahu saya teman-teman Muslim juga ya meyakini kan Isa itu adalah Yesus ya. Berarti dia sama-sama nggak punya bapak jasmani. Berbeda kasusnya, beda kasusnya dengan Adam dan Hawa, ya asal usul manusia. Kalau asal usul manusia itu dari debu tanah atau dari evolusi, itu ada buktinya, yaitu lewat dari kromosom kita nih salah satunya. Ya, di bidang ilmu biomolekular itu sudah sedemikian jauh ya, sehingga dengan mengecek kromosom yang ada di diri kita nih masing-masing, kita tuh tahu ya, asal usul kita ini dari debu tanah atau dari spesies sebelumnya. Dan ternyata dari evolusi spesies sebelumnya. Jadi kita ini adalah kera-kera besar yang dulunya itu merupakan hasil perkawinan juga antara manusia-manusia purba, antara kera-kera besar. Nah, spesies kita muncul itu 300 sampai 200 ribu tahun yang lalu ya di Afrika, baru menyebar dari benua Afrika, menyebar kemana-mana ke Eropa sampai ke Asia, sampai muncul kita. Begitu pandangan saya mengenai apakah Yesus itu punya bapak atau tidak dari sisi sains. Oke, baik. Terima kasih Bang Aldo. Jadi udah dijawab tadi ya pertanyaan Bang Etan. Sekarang kita head to head aja ya. Gimana kawan-kawan Muslim, siapa yang mau head to head sama Bang Aldo? Ya, silakan dibuka mic-nya, Aki Cyrus Chris. Ya, lanjut nih. Gini dok, sepakat gua sama lo soal memang kalau ini sains ini sebenarnya berjalan dengan biblos. Sepakat dok. Kenapa? Karena dalam biblos ini memang apa ya? Memang mendukung sekali jika Adam sampai keturunan Noah ini fiktif, begitu. Emang terlihat fiktif dan secara sains pun jika kita secara akademis kaji, memang terjadi banyak kontradiksi di sana. Misalnya seperti anak Allah menikahi anak manusia, itu kan fiktif di sana. Begitu loh. Nah, Katolik nggak bisa menolak itu. Katolik nggak boleh menolak itu. Dan sekarang syukurnya Katolik sudah mulai bergeser kepada pemahaman yang duniawi gitu. Contoh legalitas homo sudah dimulai di Katolik. Vatikan, pausnya sendiri sudah mendukung begitu. Jadi memang secara sains ini jika dilihat dari perspektif Vatikan saat ini, lama-lama juga akan mendukung bahwa manusia ini datang dari kera purba. Jika dilihat dari perspektif biblos begitu. Jadi gue sepakat sama lu, dok. Gue sepakat. Nah, sekarang yang nanti sekarang yang harus diimani oleh Tritunggal sekarang, ini nanti Aldo coba konfirmasi ya. Aldo mau konfirmasi jawaban gue ya. Sekarang yang harus diimani oleh Tritunggal sekarang adalah adanya kemungkinan Yesus dalam biblos mempunyai bapak manusia, bapak biologis. Ada kemungkinan ke sana secara sains. Bagaimana menurut lo, Aldo? Silakan dijawab. Ya, sebenarnya kalau dibilang kemungkinan itu selalu ini ada. Baiknya kita kasih waktu ya. Bang Zulfikar bisa kasih waktu, Bang? Bang Zulfikar. Akhi, Zulfikar. Ya, selagi nunggu waktu nggak apa-apa. Kayaknya Aldo Saya ini boleh tampil nambahin orangnya. nggak? Halo? Ya, boleh, Ahi, boleh. Jawab ini dulu, tunggu saja jawab Triun dulu soal Katolik itu Paus. Bentar Gue mau doang. pergi swasta. Woi. Lu nggak sayang sama gue. Ini Oke. Gue mau pergi nih. belum ngomong. Ntar kalau gue belum ngomong. Ntar kalau gue pergi lu rindu lagi, kangen lagi sama gue katanya gitu. Silakan kawan.
Ya jadi Aldo, makasih banyak Dok. Berarti secara otomatis Bro Aldo ini sudah mengatakan bahwa Yesus itu adalah keturunan kera, ya kan? Karena Adam itu ya juga tidak bisa dibuktikan gitu kan. Dari fosil pun tidak bisa diketemukan sampai dengan hari ini. Berarti 100% Aldo mengatakan bahwa Yesus termasuk dalam keturunan kera. Ya, makasih banyak itu. Kemudian terkait dengan makam Yesus itu sebenarnya masih kontroversi sampai sekarang ini ya. Itu di Talpiot ditemukan 3 gitu. Dan masih banyak juga makam yang bernama Yosua yang lain gitu. Tetapi yang diidentifikasi mendekati keluarga Yesus itu ya yang di Talpiot itu. Dan ada 3 kalau saya tidak salah itu ya. Saya pernah baca di salah satu situs Yahudi gitu. Nama ibunya Miriam, nama bapaknya waktu itu mohon maaf ya, Pandera, dan istrinya bernama Miriam juga. Tetapi tidak ada disebut Magdalene. Nah, dari sana para arkeolog menilai bahwa terdapat tulang belulang ya dari sekumpulan keluarga gitu. Nah, ini tentu menjadi bahan pemikiran juga bagi Kristen, walaupun ini adalah hal yang sangat kontroversi ya. Bahkan banyak orang mengkritik tentang hal ini. Kemudian tentang kain Turin, itu juga sampai saat ini menjadi kontroversi. Bahkan banyak pakar arkeolog yang mengatakan bahwa itu palsu gitu Dok. Jadi tidak juga bisa dibuktikan. Nah, kalau Aldo berangkat dari pemikiran ilmiah seperti yang Aldo katakan, harus di-compare dengan Adam gitu kan. Adam kan tidak ketemu, fosilnya juga tidak ada kan, catatan sejarahnya dari dia tidak ada gitu kan. Ya apalagi beribu tahun yang lalu gitu. Nah, Yesus pun juga tidak bisa dibuktikan, berarti Bro Aldo ingin mencoba membuktikannya ke ranah iman gitu. Sementara klaim ilmiahnya tidak dapat dipaparkan. Kecuali misalnya Bro Aldo beranggapan bahwa ya dalam tanda petik ada seorang laki-laki yang mendatangi Maria pada saat itu ya dan dia berbuat tidak senonoh terhadap Maria atau dia adalah pacarnya dari Maria itu sendiri. Nah, ini baru klop gitu, Dok. Ya, baru klop yang kayak gini. Nah, kalau Aldo mau membandingkan antara sains ya, Adam dan Hawa yang tidak bisa dapat dibuktikan secara ilmiah dan Aldo menganggap itu adalah kisah alegoris, Aldo pun secara otomatis harus menerima pertama Yesus keturunan kera. Yang kedua, ya, Maria dihampiri oleh seorang laki-laki ya dan menghamili dia. Itu yang harus Aldo terima. Tetapi kan Aldo bilang, "Oh, ini ranahnya sudah iman." Ya tidak bisa begitu, berarti Aldo berdiri di antara 2 kaki ini kalau sekarang kayak gitu. Ya, gini Dok, saya tidak bermaksud menyerang saudara dan menyerang keimanan saudara. Saya menghormati keimanan saudara, tetapi mungkin ini jadi bahan pertimbangan buat teman-teman Kristen yang lain. Silakan ditanggapi. Ya, silakan dibuka mic-nya. Gua boleh ya bantah Triun tadi ya. Oke. Silakan Bang Swasta. Oke. Pertama gini ya, Pope itu tidak pernah mengatakan mendukung pernikahan sejenis. Bisa dilihat di semua situs-situs berita, itu hanya situs berita itu membuat pernyataan itu agar dibaca oleh seluruh dunia dan booming. Pope mengatakan itu jelas di dalam sebuah film dokumenter. Dia sedang menonton film tentang seorang gay yang diusir dari rumahnya lalu menjual dirinya di tahun 2018. Ya, dalam sejarah gereja Katolik tidak pernah ada yang namanya pernikahan sejenis. Katolik ya, kita bicara Katolik dan itu dilarang. Ingat kata-katanya Paus Fransiskus bilang gini, manusia LGBT itu tidak pernah berdosa. Kelakuannya yang membuat dia berdosa. Dia adalah anak Tuhan. Ya, jadi Triun tadi menfitnah. Minta maaf Triun. Harus kamu minta maaf, tidak boleh seperti itu.
Yang kedua itu tentang Ethan. Ethan itu memberi informasi hoax. Jadi tidak perlu ditanggapi. Gitu loh. Itu aja. Triun minta maaf, Triun. Itu tidak benar. Pope tidak pernah mengatakan kita akan melegalkan secara hukum, Katolik melegalkan secara hukum pernikahan sejenis. Itu tidak benar ya. Baca baik-baik. Oke, sudah. Silakan Bang Aldo dibuka mic-nya, Bang. Ini kita 2 lawan 2 aja ya. Bang Aldo sama Bang Swasta melawan Slayer sama Ethan. Silakan Bang Aldo. Iya, tadi tentang ada dua hal ya. Yang pertama tentang Yesus ya merupakan keturunan kera. Yang kedua masih tetap tentang Maria yang hamil di luar pernikahan ya, hamil tidak punya ayah dari sisi sains. Yang pertama, ya tidak bisa dipungkiri kalau Yesus itu adalah keturunan dari kera. Ya, itu memang sains seperti itu. Karena Yesus itu adalah manusia. Ya, benihnya itu berasal dari Maria. Mau dia punya benih ayah atau tidak, dia adalah manusia. Ya. Itu tercatat di dalam kitab suci. Ya, bukan cuma di dalam kitab suci aja, dalam sejarah, catatan sejarah Josephus Flavius, dalam catatan sejarawan Romawi ya, dalam catatan Pontius Pilatus juga menjelaskan kalau ada sosok bernama Yesus. Nah, karena Yesus ini adalah manusia, otomatis ya, dia sama seperti saya dan saudara adalah keturunan kera. Itu tidak bisa dibantah. Ya, manusia sendiri ya di dalam dunia sains adalah kera besar. Tolong dipahami kalau definisi kera dan monyet itu berbeda ya, karena banyak orang awam itu menolak teori evolusi karena berpikir manusia ini keturunan monyet. Ini berbeda. Monyet dan kera ini dua hal yang berbeda. Kita sama monyet memiliki satu nenek moyang yang sama, itu sekitar 6 juta tahun yang lalu. Ya. Jadi nenek moyang kita bukan monyet. Kita tidak berasal dari monyet. Masa Yesus juga? Oke, terus yang kedua, sekali lagi ya, kalau gini, yang namanya sains itu harus ada datanya. Harus ada buktinya. Data empiris yang diriset. Gitu. Kalau agama, teologia, ya, agama apapun, isi kitab suci apapun, ya, itu bagian dari agama. Ya, cara mendapatkan datanya itu berbeda sama riset. Jadi agama itu ada di luar dari sains. Ya. Hasil riset sains ya tidak bisa dibantah oleh pemahaman atau penafsiran kitab suci manapun. Rohaniawan nih punya pesantren, jumlah santrinya ya jutaan orang setiap tahun keluar masuk ya, atau rohaniawan Kristen punya jutaan jemaat ya, gerejanya besar-besar, tinggi-tinggi gitu ya di kota-kota besar. Penjelasan mereka ya itu tidak bisa membantah hasil riset sains. Perlu dipahami ini ya. Nah, untuk sains ini sekali lagi ya, kalau ingin tahu benar-benar Yesus itu punya bapak jasmani atau tidak, ya, punya bapak jasmani atau tidak itu harus ada datanya. Makanya tadi saya ngomong harus ada kromosomnya, DNA-nya. Gitu. Kalau memang nggak ada, ya mau bagaimana lagi, itu ranahnya iman. Mau percaya Yesus punya bapak atau tidak itu terserah. Ya, Kristen meyakininya, Islam juga meyakini demikian. Itu ya. Karena nggak ada datanya, nggak ada DNA-nya. Beda loh sama Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu kan digadang-gadang menjadi manusia pertama. Sepasang manusia pertama. Adam itu berasal dari tanah, si Hawanya berasal dari tulangnya si Adam. Ya. Nah, kita ini ya adalah manusia. Banyak yang berpikir kita adalah keturunan Adam. Nah,
dicek aja datanya itu, dicek DNA kromosom kita itu dicek. Makanya dari DNA kromosom itu diketahui, oh ternyata kita ini adalah kera. Kita keturunan dari kera. Ya. Kera itu berasal dari primata dan spesies-spesies sebelumnya. Ini ada di dalam data DNA kita. Ini jejaknya kelihatan. Begitu cara berpikir sains, ya. Kalau saudara-saudara masih bingung, silakan ditanyakan lagi aja, karena memang kalau saya perhatikan ya, pengajar Bible Science ya di Indonesia ini bisa dibilang sedikit. Ya, mungkin cuma saya gitu ya yang mensinkronkan antara Bible sama Science. Ini dua hal yang berbeda tapi bisa jalan. Kebanyakan rohaniawan Kristen itu ya hanya berkutat ngajarin Alkitab aja, Alkitab, ayat tambah ayat, jadinya pengajaran ini. Ayat tambah ayat, jadinya pengajaran itu. Nah, kalau untuk sains itu dipilih-pilih sama mereka. Oh iya ini ya, ada bukti arkeologi gitu kalau bangsa Israel terpecah, ya kan, terpecah gitu kan, jadinya bangsa Israel Utara dan bangsa Israel Selatan. Yang selatan jadi bangsa Yehuda atau Yahudi sekarang ini. Ada temuan arkeologi seperti itu sesuai dengan tafsiran mereka, ajaran mereka, mereka terima. Tapi kalau ada bukti sains yang berbenturan, mereka menolaknya. Nah, itu kebanyakan pengajar rohaniawan Kristen itu seperti itu. Gitu. Nah, kalau di luar negeri ya, itu sudah banyak ya Yahudi, ya rabi-rabi Yahudi, ya rohaniawan Kristen yang seperti saya mengajarkan Bible sama sains itu sejalan, itu banyak ya. Ada suatu konsensus di Amerika Serikat yang dia tuh mendaftar rohaniawan Kristen dan rohaniawan Yahudi. Siapa dari antara mereka yang meyakini imannya mereka ini bisa berjalan sesuai dengan teori evolusi. Di dalam sensus itu ada sekitar 6.000 lebih rohaniawan. Ini bukan jemaat biasa ya, harus rohaniawan yang melakukan sensus itu. Dan memang terdaftar 6.000 lebih rohaniawan Kristen. Sementara di pihak Yahudi ya, itu baru 700 rabi-rabi Yahudi yang meyakini ya iman Yahudi, iman Judaism itu bisa sejalan dengan teori evolusi. Nah, kalau di dalam agama Islam ya, saya lihat satu artikel menarik ya. Saudara bisa pelajari ya. Itu judul artikelnya dari The Guardian ya. Judulnya Muslim Thought on Evolution Takes a Step Forward, ditulis oleh Salman Hamid. Di sini dijelaskan ya, kalau di dalam agama Islam sendiri itu ada ternyata ulama yang seperti saya. Di sini ada nama ulamanya ya. Lalu ulama ini juga didukung oleh beberapa ilmuwan yang mendukungnya gitu. Jadi bisa nih iman Islam sama evolusi bisa berjalan juga. Ya, saya kasih contoh ya, salah satu ilmuwannya namanya Ehab Abu Haif dari University McGill Kanada. Lalu ada juga Fatima Jackson, ini seorang profesor biologi antropologi dari University North California. Dua ilmuwan ini mereka mendukung si ulama itu yang mengajarkan iman Islam sesuai sama sains, dalam hal ini evolusi. Tapi memang mendapatkan pertentangan yang cukup besar. Si imam ini diketahui kalau dia itu dituntut oleh jemaat muslimnya gitu loh. Karena memang bagi kalangan muslim ya sudah menjadi sepertinya ya seperti kebanyakan Kristen juga ya sama Yahudi, kalau sosok Adam dan Hawa itu benar-benar nyata ya, udah benar-benar nggak bisa ditolerir lagi itu
yang namanya teori evolusi bertentangan sama pemikiran mereka udah pasti disalahkan. Jadinya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bang Aldo. Selanjutnya kepada tim Muslim, siapa dulu yang mau berbicara? Ini ya artikelnya ya, Pak Aldo ya? Iya benar. Betul ya? Ya. Oke, thank you. Saya bertanya dong Bang Aldo, kalau Anda ada evolusi itu adalah dari kera, nah saya mau tanya lagi, nah kera ini evolusinya dari apa ya? Dan Anda tadi menyebutkan bahwa Anda mencoba mengkomparasi antara teori evolusi dengan Bible. Apakah di Bible ditemukan suatu ayat yang berkomparasi dengan teori evolusi ini? Itu aja sih Bang Aldo. Tadi nanti akan saya tunjukkan bahwa ada ilmuwan dari Turki ya yang bernama Harun Yahya ya. Itu menemukan teori Darwin, dia menemukan teori yang namanya creationism ya. Nanti saya akan compare dengan teori evolusi Bang Aldo, tapi saya minta ini dulu dijelaskan dulu antara yang tadi saya bilang bahwa kalau memang kera manusia ini evolusi dari kera, nah keranya sendiri ini dari evolusi dari apa ya? Itu yang pertama. Yang kedua yang itu tadi saya bilang, Abang mencoba mengkomparasi antara teori evolusi dengan Bible, itu yang saya dengar tadi. Nah, ada nggak yang di Bible ini yang secara komprehensif dan empiris datanya itu ayatnya itu benar-benar sesuai dengan teori evolusi tersebut? Baik. Tunggu Bang Aldo, ini masih waktu Muslim. Nah, Bang Aldo catat aja kalau ada pertanyaan ya. Silakan dicatat aja dulu, masih waktunya Muslim. Silakan siapa yang mau berbicara? Kalau saya dong. Oke, silakan Bang Zihad. Oke. Nah, saya senang sekali masuk. Jelas ke suara saya? Jelas. Jelas ya. Bang Aldo, selamat malam Bang Aldo. Selamat malam. Kali ini saya senang sekali berdiskusi dengan Bang Aldo. Sama-sama kita cara common sense ya. Tapi saya ada beberapa hal yang mesti saya tanyakan. Artinya boleh bukan ditanyakan saya, tapi memang ada pertentangan sedikit. Artinya kalau itu kan bahwa teori evolusi yang dilakukan oleh teori Darwin itu adalah mutlak kebenaran, gitu loh kan? Nah, saya sebenarnya setuju ya. Evolusi itu ada, ya. Evolusi dan revolusi itu ada. Evolusi makhluk itu ada, betul. Saya percaya betul. Tapi bagi saya ini personal pribadi ya. Kalau saya salah, kalau saya betulkan kawan-kawan Muslim juga, karena ini adalah pendapat pribadi, pendapat Muslim, tapi ini insya Allah tidak bertentangan dengan Muslim. Jadi bagi saya evolusi itu memang ada. Itu berkenaan dengan segala makhluk selain daripada manusia. Gitu loh. Misalkan amuba di dalam satu sel menjadi beberapa sel, kemudian awalnya dari air gitu kan. Tadinya kan Big Bang, kemudian mencampur dengan jutaan tahun, kemudian berubah menjadi beku es, kemudian jadi sebuah, dan kemudian tertimbullah makhluk dari laut, dari air menjadi ke darat. Teori evolusi itu saya percaya, tapi saya khusus untuk manusia, penciptaan manusia ini ada sebenarnya kasuistis Bang. Menurut saya ya, kasuistis. Manusia itu adalah khokon ahor, makhluk terakhir gitu. Penciptaan Allah terakhir. Ketika jin, kemudian malaikat, semua sudah diciptakan, bahkan ada sejenis makhluk lain. Nah, manusia itu, Adam itu penciptanya terakhir. Jadi kenapa kalau Adam ini dia bilang aku, tidak kami. Allah itu mengatakannya dalam Al-Quran itu kan. Khusus pencipta Nabi Adam ini, karena dia langsung terjun gitu loh, Allah itu kan. Itu makanya Hokon Akor itu yang menjadikan pegangan. Jadi kenapa manusia menjadikan makhluk terakhir adalah berfungsi menjadi khilafah tentunya di muka bumi, gitu loh. Nah sekarang satu pertanyaan dari saya, seandainya taruhlah evolusi yang menurut Bang Aldo itu betul, ya taruhlah menurut Bang Aldo betul evolusi. Nah, apakah pernah terbukti bagaimana proses daripada kera besar itu menjadi punya pemikiran dan akal pikiran? Gitu loh. Ada nggak bukti otentik dan bukti empiris serta ilmiah bahwa perubahan daripada
makhluk yang menamakan kera itu menjadi makhluk pemikir gitu loh. Itu juga cuma asumsi, cuma teori. Gitu loh. Menurut saya begitu, cuma teori aja. Teori bahwa itu adalah proses penciptaan Darwin. Dan Darwin sendiri pada suatu saya membaca saja, dia terhenyak ketika mobilnya itu, kendaraannya itu dihalangi oleh burung merak gitu loh. Dia bingung burung merak itu dari mana gitu loh, bisa berkembang, punya sayap burung merak aja dia bingung gitu loh. Nah, makanya dia memberikan sebuah teori saja, tidak sebuah kebenaran. Nah, sebenarnya kita tahu juga memang manusia kita sama-sama mencari sebuah kebenaran yang paling mendekati gitu loh. Tapi memang hal ini menjadi satu kewajiban kita untuk berpikir ke sana. Betul. Ya. Tapi saya pikir ini juga Bang Aldo, tolong jelaskan pada kami, pada saya, bagaimana pembuktian otentik dan ilmiah bahwa kera besar itu dia memiliki pemikiran. Selain daripada saya bilang ada yang menghendaki proses penciptaan gambar dunia ini dari wal awal wal akhir wal jahir wal batin. Allah yang maha perkasa itu dia merekayasa sebuah makhluk hidup manusia dan isinya itu dari A sampai Z, dari awal sampai akhir itu menjadi manusia itu menjadi hofer akhir, manusia terakhir menjadi khalifah. Menurut saya begitu mengalir. Baik, terima kasih Bang Zihad. Ini waktu Muslim tinggal 2 menit lagi karena tadi Bang Swasta dan Bang Aldo itu memakan waktu 10 menit. Tim Muslim sudah menghabiskan waktu 8 menit. 2 menit lagi kepada tim Muslim. Silakan siapa yang mau berbicara. Setelah ini, oke, Bang Roy, silakan. Itu kan baru teori. Teori Darwin kan masih teori. Belum tentu itu juga betul. Juga teori kan belum tentu juga betul. Terus di kejadian Tuhan itu menciptakan manusia segambar dengan dia. Kalau segambar berarti serupa. Apakah Tuhan juga seperti kera? Serupa dengan manusia? Ya. Karena di kejadian itu Tuhan berkatakan, aku akan menciptakan sebuah manusia yang serupa denganku. Apakah rupanya juga seperti itu, seperti kera? Dikit aja. Oke, ada lagi? Ya, saya mau tanya, boleh? Silakan. Waktunya 1 menit lebih. Ya, ini hanya singkat saja. Apakah memang teori evolusi Darwin itu mengatakan manusia berasal dari kera? Ya, kalau misalnya benar dikatakan berasal dari kera, sekarang kan sudah ada manusia ya, kera evolusi yang berakhir menjadi manusia. Kenapa sampai sekarang kera masih ada, nggak musnah? Yang kedua, tentang kain linen untuk mayat Yesus yang dikatakan, kenapa tidak ada DNA di situ? Nah, ini sudah membuktikan menurut kami ya, iman kami, sudah membuktikan bahwa Yesus itu tidak dibantai, tetapi diangkat oleh Allah semua jasad dan ruhnya ke langit. Ini sudah terbukti, walaupun ada rekan Kristen yang mengatakan kepada saya dulu bahwa sudah ditemukan kain linennya dan di situ dikatakan kromosomnya cuma berjumlah 23. Artinya, mungkin maksud dia artinya bahwa memang Yesus tidak berbapak, tapi ibu. Jadi kromosom ibu yang ada. Nah, ini kan logika muncul lagi. Kromosom ibu kan XX. Harusnya Yesus perempuan. Tapi ini kan apa laki gitu. Kalau perpaduan laki perempuan harusnya XX dan XI kan gitu. Iya, waktunya habis. Terima kasih tim Muslim, bagus sekali tadi argumen dari tim Muslim dan pertanyaannya barangkali sudah dicatat dengan baik oleh Bang Aldo. Silakan nanti tim Kristen menjawab selama 10 menit juga. Waktunya akan dimulai ketika Bang Aldo ataupun kawan-kawan Kristen berbicara. Silakan. Ya, saudara-saudara, terima kasih atas beberapa pertanyaannya. Kalau saya hitung itu ada 5 pertanyaan, saya akan jawab satu persatu ya. Yang pertama ya, kalau manusia itu adalah kera dan keturunan kera itu dari mana? Jawabannya adalah dari primata, Pak. Dari hewan primata. Yang kedua, adakah ayat di Bible yang menyatakan adanya evolusi? Tidak ada. Bible itu bukan buku sains.
Bible, PL, dan PB itu adalah buku atau kitab yang membantu pembacanya ya untuk menjadi orang yang lebih baik. Jadi ini berkenaan sama hal spiritual, berkenaan sama moralitas. Kalau kita mau belajar agama, tujuannya adalah untuk memperbaiki diri kita supaya diri kita ini menjadi orang yang lebih baik dari kemarin. Diri kita besok harus lebih baik dari sekarang, itu kita belajar agama. Ya. Makanya jangan cari-cari teori-teori fisika, kimia, teori apapun ya di dalam Alkitab. Kalau ada orang Kristen yang mencoba istilahnya itu menarik kesimpulan dari ayat-ayat yang ada ya kepada teori-teori tertentu, itu sifatnya hanya kebetulan aja. Jadi kalau kita mau tahu teori evolusi, kita belajarnya itu ya ke kampus. Kita cari artikel ilmiah, kita cari tesis, kita cari jurnal ya, buku-buku yang mensupport ini ya. Yang ketiga, ini apa buktinya kalau manusia yang berasal dari kera besar ya itu sampai akhirnya memiliki pemikiran yang maju gitu. Buktinya sekali lagi adalah di DNA. Di DNA kita itu merekam kejadian sejarah apa yang terjadi pada nenek moyang kita. Kalau saudara-saudara mempelajari buku ini ya, ini saya, kalau saudara-saudara mau apa istilahnya PDF-nya ya, buku Sapiens karya Yuval Noah Harari ya, ini riwayat singkat umat manusia. Di sini itu dijelaskan ya proses bagaimana manusia yang muncul ya sekitar 300 sampai 200 ribu tahun yang lalu dari Afrika. Nah, sampai sekarang itu prosesnya itu bagaimana? Kenapa dulu ya manusia itu menjadi makhluk yang biasa-biasa saja, kok sekarang ada di pucuk rantai makanan ya, menjadi makhluk yang bisa menjadi predator, ditakuti, disegani oleh semua makhluk hidup yang ada di planet ini. Nah, itu dimulai pada saat manusia itu memasuki revolusi kognitif ya, revolusi. Jadi manusia dalam sejarahnya kita ini ya itu memasuki 3 tahapan revolusi. Yang pertama adalah revolusi kognitif 70.000 tahun yang lalu revolusi pertanian 12.000 tahun yang lalu yang memunculkan pemikiran-pemikiran yang memformulasi adanya agama-agama. Nah, itu dimulai 12.000 tahun yang lalu adanya di revolusi pertanian. Lalu 500 tahun belakangan manusia memasuki revolusi yang terakhir ya, yaitu revolusi sains. Nah, dari sinilah makanya ya manusia itu menjadi lebih kritis lagi terhadap ajaran-ajaran gitu. Jadi kalau mau tanya lebih jauh ya, itu semua terdeteksi di kromosom. Ya. Apa itu revolusi kognitif? Kognitif itu pemikiran ya, kepala kita. Jadi nenek moyang kita ya tadinya tuh takut-takut untuk berburu karena ada hewan-hewan buas yang lain ya yang lebih buas ya, lebih cepat, lebih tangkas di dalam berburu. Tapi karena nenek moyang kita itu mengalami revolusi kognitif ini, mereka tuh bisa diskusi ya. Bikin jebakan lah, akhirnya bikin senjata lah, bagaimana nenek moyang kita itu bisa membunuh mamut yang begitu besar ya, gajah purba yang begitu besar, atau ya hewan-hewan predator lain gitu. Nah, akhirnya karena perkembangan otak ya, bisa berbicara, bisa berdiskusi, bahkan si Harari bilang itu nenek moyang kita itu bisa ngerumpi ya, udah bisa ngerumpi gitu, bicara gitu ya. Nah, karena ada kemampuan itulah makanya menjadi disegani ya. Ras sapiens kita itu
lama-lama itu menjadi predator yang ditakuti oleh animal yang lain. Ya, itu buktinya. Terus ada yang bertanya lagi, ada yang bilang kalau ini kan cuma teori saja, bukan kebenaran. Saudara-saudara harus pahami ya, definisi teori di dalam sains itu berbeda sama teori bagi orang awam. Ini teman-teman Kristen sendiri itu sering salah, ya. Bilangnya ini cuma teori-teori. Nih, saya kasih tahu ya, teori itu berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Teori adalah pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan didukung oleh data dan argumentasi. Ya, jadi ya, yang namanya teori itu bukan hipotesa. Kalau hipotesa itu sama dengan dugaan. Nah, kalau dugaan-dugaan bolehlah dibantah gitu, karena cuma dugaan aja. Ya. Romo Aldo ini orang Jawa atau jangan-jangan orang Sunda, gitu ya. Atau jangan-jangan orang Afrika, itu dugaan. Tapi ya, kalau udah tanya ke saya, lihat akte lahir saya, nah terbukti ya kalau saya ini sebenarnya orang Indonesia. Ayah saya dari Toraja, ya, mami saya tuh dari Malang. Nah, jadi tolong bedain mana teori dan mana dugaan. Ya. Lalu ada pertanyaan ya. Kalau manusia itu berasal dari kera, tapi kenapa kera itu tidak kera itu masih ada sekarang ya? Kenapa tidak berevolusi? Ya, yang namanya kera itu seperti tadi saya bilang ya, kalau nenek moyang kita itu berasal dari kera-kera atau manusia-manusia purba. Ya. Dan manusia-manusia purba itu karena kalah gesit sama nenek moyang kita di dalam mencari makanan, akhirnya mereka punah. Ya, ada yang kawin silang nih, ada yang kawin silang. Tapi semenjak 13.000 tahun yang lalu, cuma kita saja ya, Homo sapiens di dalam genus homonid itu yang berdiri. Kenapa? Karena manusia-manusia purba yang lain itu udah nggak bisa bersaing lagi. Ya. Lalu yang disebut simpanse, lalu gorila itu sebenarnya kera-kera juga, dan semuanya itu berevolusi. Ya, semua berevolusi. Kita sekarang ini berevolusi. Ya, tadi ibu-ibu yang bertanya supaya semoga ini jelas. Ya, monyet juga berevolusi. Ya, entah jadi apa monyet itu, kita lihat 7 juta tahun ke depannya seperti apa, saya nggak tahu. Tapi kalau ditanya manusia ini nanti berevolusi jadi apa? Ya, menurut si penelitian ilmuwan Israel, Harari, kita ini akan menjadi Homo Deus. Ya, kita ini sekarang kan Homo sapiens, ya. Itu ke depannya jadi Homo Deus. Kalau saudara-saudara mau tanya apa, nanti saya jelaskan. Yang kelima, yang terakhir ya, tidak ada DNA di kain kafan Turin sehingga membenarkan ajaran Islam kalau Yesus tidak disalib. Nah, ada atau tidaknya DNA di kain kafan Turin ya, itu tidak membuktikan itu, saudara-saudara. Ya, kain kafan Turin di sini ya, ternyata begitu dicek memang nggak ada DNA-nya Yesus. Berarti kain kafan yang membalut Yesus itu sudah hilang, nggak tahu kemana. Yang sekarang itu ada, yang ada di Vatikan, ya, bahkan itu sampai sekarang juga masih diperlihatkan. Jadi banyak orang yang pengen lihat. Padahal itu udah dikasih tahu itu adalah fraud, ya. Itu bukan kain kafan yang asli, gitu. Nah, itu adalah palsu. Itu benar-benar palsu. Kalau kita mau lihat yang asli ya kita tunggu aja, siapa tahu nanti ditemukan. Ya. Berkenaan sama penyalipan Yesus, Iya, terima kekristenan kasih itu. Bang Aldo, terima kasih, waktunya pas, sudah habis 10 menit dan 5 pertanyaan sudah dijawab dengan baik. Ya. Cuman ada beberapa hal tadi yang menurut saya itu sangat penting ya. Dari Bang Roy tadi mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Bang Aldo ini itu hanya berkutik kepada teori, yang mana teori Ya, masih teori, dibuat belum tentu benar. oleh manusia gitu ya. Maka teori ataupun konsep yang dibuat oleh manusia
itu kalau dibandingkan dengan teori ataupun konsep yang dibuat oleh Tuhan, jelas kebenaran Tuhan, teori Tuhan lebih benar, kan begitu. Makanya pembahasan kita pada malam hari ini adalah pembuktian Alkitab itu secara sains dan Al-Quran secara sains. Nah, kepada kawan-kawan Islam pun saya mengharapkan Anda juga bisa menjelaskan kepada kawan-kawan Kristen di sini dan juga kepada para penonton. Jadi jangan hanya sekedar bertanya bagaimana ayat-ayat Al-Quran itu dibuktikan secara ilmiah. Ketika Bang Aldo hanya menjelaskan dengan teori-teori yang dibuat oleh manusia, yang mana di dalam kitabnya tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, coba yang Islam bisa enggak? Nah, ini yang perlu, yang ditunggu-tunggu oleh para penonton kita. Silakan 10 menit saya berikan waktu kepada tim Muslim. Dimohon tertib satu persatu. Siapa dulu nih? Oke, saya jelaskan ya. Oke, silakan. Aki Farhan. Waktu akan berjalan seiring Bang Farhan berbicara. Silakan. Oke, saya menganalisa dulu omongan Bang Aldo tentang teori ya. Sebuah teori kalau belum dinamakan hukum itu belum. Seperti hukum gravitasi ya, hukum relativitas waktu itu sudah menjadi hukum karena sudah mendapat pengesahan. Tapi Darwin belum mendapat pengesahan sama sekali, bahkan dapat perlawanan dari ilmuwan-ilmuwan yang lain. Itu sebagai patokan aja. Dan sebuah karya ilmiah akan mendapat pembenaran kalau sudah menjadi bukti yang valid. Seperti apa yang akan saya terangkan ini, ketika Al-Qur'an dengan firman Allah Subhanahu wa taala ini sudah mendapat suatu kevalitan atas ayat-ayat tersebut dari para penemu-penemunya. Saya terangkan dalam banyak ayat-ayat yang berkenaan dengan ilmu sains ya, tentang Al-Qur'an ya. Jadi hal ini semakin membuktikan bahwa kita selalu mempercayai daripada sekedar teori, kita akan lebih percaya kepada apa yang memang sudah terbukti secara saintis, yaitu Al-Quran. Karena bukan hanya dari 1-2 orang, jadi saya kasih contoh dari 8 orang, ya, dari 8 orang tentang penemuan-penemuan mereka, yang mereka bahkan terkaget-kaget ketika penemuan mereka dikomparasi dengan penemuan-penemuan mereka, dikomparasi dengan ayat suci, itu ternyata mereka benar-benar terkaget-kaget gitu loh. Apa yang dilakukan ternyata ayat suci itu benar-benar mukjizat dan mereka benar-benar terkaget-kaget. Pertama adalah Profesor Yoshida Kozai, ini dari Jepang. Dia adalah seorang direktur Guma Astronomy Observatory. Ya, dia sangat heran-heran separuh hidupnya untuk meneliti dinamika langit hingga dikenal sebagai mekanisme Kozai. Ini teori dia mekanisme Kozai. Mekanisme ini menggambarkan titik orbit asteroid yang sekarang digunakan dalam studi tabrakan galaksi dan eksplanet. Nah, teori ini ketika dia ditunjukkan ayat suci Al-Qur'an tentang sebuah garis edar bahwa planet-planet ini semua beredar menurut garis orbitnya sendiri, garis edar ini. Dan dia benar-benar tercengang sekali. Bertemulah Kozai dengan Syekh Abdul Majid Al-Zindani yang menyajikan sejumlah ayat Al-Quran yang menjelaskan awal mula Islam, awal mula alam semesta dan langit, serta hubungan bumi dan langit. Kemudian dia menuju kepada penciptaan langit dan langit itu masih merupakan asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu keduanya menurut perintahku, dengan suka hati atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan suka hati. Quran surat Fussilat ayat 11. Fussilat ayat 11. Ayat itu membuat Kozai heran sekaligus takjub, apalagi setelah mengetahui bahwa Al-Quran diturunkan pada 1400 tahun yang lalu. Ini Bang Aldo, sebagai pembenaran Al-Quran. Maksud saya apa? Sebuah data ilmiah, karya ilmiah yang secara faktual menyajikan data-data empiris dan komprehensif itu harus dibuktikan secara saintis. Saya setuju dengan apa yang diucapkan Bang Aldo bahwa saintis itu terukur dan tidak bisa dilawan hanya dengan keimanan aja. Nah, inilah kami Muslim selalu mempercayai kenapa bukan kami melawan teori evolusi, tapi apa yang disajikan oleh Al-Qur'an, yaitu Adam itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sudah mendapat pembenaran. Pembenarannya apa? Bukan pembenaran teori penciptaannya dulu, karena memang kita belum menemukan sampai sana. Tapi teori ini adalah bukti bahwa di Al-Qur'an itu apa yang ada di Al-Qur'an itu adalah pembenaran. Ketika sebuah karya ilmiah menjadi rujukan kebenaran, seumpama ada 10 pertanyaan dan 9 ini sudah terjawab, ketika 1 belum dijawab, ini belum tentu yang menemukan ini salah, tapi 1 ini menunggu suatu waktu pasti akan ada pembenaran dari penelitian sains itu.
Silakan yang lain. Dong, Silakan. saya langsung ya menambahkan tadi penguatan saya yang pertama bahwa lalu yang terjadi pertama bahwa saya akan menjawab dengan dalil tentunya bahwa saya bilang apa yang dikatakan oleh Darwin adalah hanya sebuah teori, ya kan, teori yang tidak. Tapi saya percaya bahwa memang teori evolusi itu ada. Saya kembali mereview itu, biar sambung, saya akan menyambung itu. Bahwa saya bilang manusia tapi berbeda, Bang. Manusia adalah hover ahor. Nah, saya akan bacakan dalam surat Asyam ayat 7 sampai 8. Kira-kira arti seperti ini. Dan dua serta perumpamannya mengharuskan kepada dua itu jalan kepastian dan ketakwaan. Itu pertama. Kedua adalah coba Al-Isra ayat 17, Al-Isra 70 ya. Surat Al-Isra 70. Nggak salah ini ya. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkat mereka di darat dan di lautan, kami berikan mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan mereka di atas kelebihan yang sempurna, atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Ya, saya ulangi, coba kalau misalkan ada boleh saya tayangkan, tuh bisa ditayangkan nggak sama itu admin coba. Itu surat Al-Isra 70 itu. Surat Al-Isra 70 ya. Jadi itu menentukan bahwa itu penciptaan terakhir manusia, saya pikir. Nah, saya pikir itu tadi surat Al-Isra 70 coba boleh ditayangkan biar kawan-kawan semua juga bisa melihat dari Kristen maupun dari Islam, bisa melihat bahwa itu. Dan itu adalah bagaimana Allah memberikan penegasan, sang pencipta memberikan penegasan dengan kelebihan atas yang sempurna di atas kelebihan makhluk-makhluk lain. Ya, yang telah diciptakan Allah. Artinya itu proses penciptaan terakhir. Itu yang pertama. Kedua adalah sebuah teori ini terlalu berat, Bang Ando. Ketika primata itu disandingkan kepada manusia. Kenapa terlalu berat? Karena pertama, manusia itu memiliki kualitas jasmani. Ya, perbedaan jasmani antara mereka ya. Kedua adalah kualitas psikologis. Oke lah, jasmani itu secara fisik, tapi psikologi ini yang berbeda. Ya. Ketiga adalah manusia adalah makhluk sosial. Keempat adalah manusia memiliki kemandirian dalam kemudahan. Yang kelima ini yang paling sulit adalah bagaimana kita mempertanyakan manusia memiliki keimanan dan ketakwaan dengan primata itu. Gitu loh. Ya dong, Mbak Aldo punya keyakinan sampai seperti itu. Tidak cukup dengan kromosom Y dan M gitu loh. Tidak cukup seperti itu, karena itu bentukannya lebih pada psikologi. Ya, psikologi itu bukan itu, jiwa itu. Bukan pure badan itu. Itu yang tidak bisa saya yakini bahwa teori Darwin itu benar. Itu yang saya sanggah. Teori Darwin itu saya percaya betul, tapi buat makhluk lain. Gitu loh. Buat makhluk lain memang ada gitu loh. Nah, tapi manusia adalah penciptaan open ahal. Artinya penciptaan terakhir dari sebuah dimensi Allah menciptakan awal dan akhir. Silakan yang lain, saya terlalu banyak nanti. Ya. Sampai 2 menit 20 detik, siapa yang mau menambahkan? Dikit. Silakan. Aku ya. Silakan Akhiroy. Sebenarnya siapa tadi yang jawab tadi? Yang tadi Bang Aldo nggak jawab deh pertanyaan saya tadi, Bang Aldo. Saya tanya gini, kan Tuhan menciptakan manusia itu kan serupa dan segambar dengan dirinya. Kalau tuh manusia segambar dengan kera, apakah rupanya juga seperti itu? Apakah rupa Tuhan juga seperti itu? Terus kalau Alkitab jelas, tidak sesuai dengan sains jelas. Saya berani buktikan. Tidak sesuai dengan sains jelas. Ayub 9 ayat 5 sampai 6 itu mengatakan langit itu punya tiang. Bisa ditampilkan kalau bisa. Ayub 9 ayat 5 sampai 6. Biar kira fokus nanti. Ayub 9 ayat 5 sampai 6. Kejadian, saya lupa di ayatnya di mana. Di situ mengatakan cahaya sudah jadi, tetapi matahari belum. Gimana tumbuhan itu bisa jadi kalau mataharinya juga belum jadi? Tumbuhan itu kan fotosintesis menggunakan cahaya matahari, bukan menggunakan cuma cahaya saja, bukan, tapi menggunakan cahaya matahari. Jelas tidak sesuai dengan sains. Lagi
Apalagi kalau Al-Quran jelas, Al-Quran juga mengatakan tadi api di bawah air, api di bawah air ada. Laut terpisah, terbelah menjadi dua, sisi kanan tidak melebihi sisi kiri tidak melebihi sisi kanan, itu jelas ada ya. Terus masalah genetika juga ada ya. Masalah apa ya? Gini, karena Al-Quran itu kan bukan kitab sains, memang betul, Al-Quran bukan kitab sains, tetapi apa yang Al-Quran katakan itu 100% dibuktikan. 80% itu terbukti benar, 20%-nya menunggu. Bukan salah, tetapi menunggu. Saya minta bukti saja tadi, Tuhan berkata bahwa Dia akan menciptakan manusia itu serupa dan segambar. Kalau gambarnya saja sudah gitu, apakah Tuhannya juga begitu? Masalah garis edar, masalah orbit juga dibahas kepada Al-Quran. Matahari itu beredar pada garis orbitnya. Sudah ada betul. Kalau Al-Quran jelas sesuai dengan sains, tapi kalau Alkitab, sorry. Saya belum bisa berani katakan Al-Quran kitab sesuai dengan sains, saya belum berani katakan. Itu tadi, langitnya tiang, siapa yang coba yang bisa lihat yang langit? Matahari, tumbuh-tumbuhan bisa hidup tanpa matahari, bagaimana ya fotosintesisnya gimana? Iya, Gitu. terima kasih tim Muslim, bagus sekali pernyataannya, counternya dan juga pertanyaannya. Selanjutnya 10 menit kepada tim Muslim. Jadi tim Muslim, tim Kristen ya, bukan tim Kristen 10 menit waktu Anda. Kalau bisa silahkan Anda bagi-bagi. Tapi kalau tidak mampu silahkan Bang Aldo sendiri ya. Dan juga Bang Aldo boleh bertanya juga Bang, jangan hanya menjawab pertanyaan. Saya dulu kali ya. Oke, swasta, waktu akan berjalan seiring swasta berbicara. Ya, ini kayaknya terlalu datar, nggak panas nih, kayak tanya jawab doang. Ini saya kasih panas sedikit ya tentang Efran nih. Ini saya sudah bahas dengan Efran berapa kali nih. Farhan. 21 Farhan. 2133. Dan dialah yang menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Mereka mengapung masing-masing dari orbitnya, dalam orbitnya. Nih saya baca tafsirnya ya, Jalalayan. Ini ayat ya. Berapa ayat berapa? Saya sekalian cek. Berapa? 2133. 2133. Oke, lanjut. Dan dia tafsir ya Jalalayan. Dan dialah yang menciptakan malam dan siang dan matahari dan bulan. Dia membuat matahari dan bulan tunduk. Mereka mengapung masing-masing dalam sebuah orbit. Masing-masing berputar seperti kincir angin mengelilingi orbitnya. Ya, jadi matahari yang mengorbit bumi. Subhanallah. Terus, ya saya baca lagi ya. Itulah kedahsyatan Quran. Nah, ini. Ada lagi. Sabar, kawan. Biar seru kan? Yang tadi orbit kan? Nih, surah hingga ketika dia mencapai tempat terbenamnya matahari, dia menemukan. Disebutin ini dong nama surat dan ayatnya dong. Sabar. Dia menemukan terbenam di mata air berlumpur. Waduh, mata berlumpur lagi. Sabar. Saya bisa jelaskan ini. Saya jelaskan. Saya. Bang Pri suruh sabar. Sabar. Ini pertanyaan. Dan menemukan orang-orang di sekitarnya. Kami, Zulkarnain, baik menghukum dan menunjuk mereka kebaikan. Al-Quran 18:86. Hingga ketika dia mencapai tempat terbitnya matahari, dia menemukan terbitnya pada suatu bangsa yang untuk kami tidak menetapkan tempat berlindung darinya. 1890. Jadi yang ketika yang bilang mengorbit itu, ya dia matahari dan bulan itu di dalam tafsir Jalalayan seperti kincir angin, berarti dia yang mengelilingi bumi. Itu salah, itu jelas salah. Oke, silakan Pak Aldo. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saudara-saudara Muslim, kalau ingin tahu pendapat saya tentang Quran dan sains, saya no comment. Ya, saya menghargai apa yang ada di dalamnya. Itu bukan wilayah saya, bukan bidang studi saya.
Jadi saudara bisa bertanya kepada rekan Kristen yang lain untuk hal ini. Ya, kalau mau tahu tentang evolusi yang dikaitkan sama Bible ya, itu saya bisa jelaskan ya. Namun demikian saudara-saudara gini ya, kalau saudara-saudara berpikir ya kalau Quran dan sains itu bisa sejalan, tapi kan dari tadi kan rekan-rekan ini kalau saya lihat menolak evolusi. Nah, saya tadi kan di awal itu sudah berikan data, ada artikel ya tentang ulama di London, ulama Islam yang mengajarkan seperti saya ya. Cuma karena beliau adalah Muslim ya, jadi dia mengajarkan antara iman Islam dan sejalan sama teori evolusi yang berkembang di dunia sains modern sekarang. Nama ulamanya adalah Usama Hasan. Nah, beliau didukung oleh Profesor Fatima Jackson dan Profesor Ehab Aboehif. Nah, kalau saudara mau tahu lebih jauh sih sebenarnya yang paling pas untuk mengajar ini, Quran Science ini, terutama tentang evolusi adalah orang-orang ini. Gitu. Bukan saya. Saya hanya menjelaskan kalau di dalam Yahudi, ya ajaran Yahudi, ya penganutnya terbelah dua. Ada yang percaya evolusi, ada yang enggak. Kekristenan juga gitu, Muslim juga begitu. Ya. Terus saya tadi mau komentari, ya. Ada yang bilang kalau ini lagi-lagi cuma teori. Teori belum mendapat pengesahan. Berbeda dengan hukum. Nah, orang yang seperti ini saya bisa bilang ini awam ya di dalam Di dalam kajian ilmiah, ya. Yang namanya teori sekali lagi ya, itu sudah proven. Ya. Sudah mendapatkan pengesahan. Nggak sembarangan riset itu dilakukan karena ada metodenya, metode kuantitatif dan kualitatif di dalam metodologi yang sudah baku ya, lalu diuji ya. Kalau saudara-saudara pernah buat skripsi itu kan ada dewan pengujinya, lalu kita juga akan dibantu sama dosen pembimbing kita gitu ya. Dan yang namanya teori Darwin sampai sekarang itu nggak ada yang bisa bantah. Jadi sekali lagi ya, kalau saudara-saudara mau membantahnya, saya sarankan coba berkontak sama ulama Usama Hasan di London ini yang tadi saya sudah sebutkan ya. Kalau saudara mau bertanya lagi ya, tadi ada yang bertanya ya, bagaimana dengan ayat yang menjelaskan kalau manusia itu segambar dan serupa dengan Tuhan. Kalau manusia itu berasal dari kera, kok jadinya Tuhan itu bisa digambarkan dengan kera gitu ya, seperti kera gitu. Saudara-saudara, tolong pahami ya, sekali lagi kalau Bible, kitab Kejadian itu bukan buku sains ya. Itu adalah buku statement of faith. Ya. Saya sarankan saudara-saudara baca buku ini. Ya. Understanding Genesis Through Rabbinic Tradition and Modern Scholarship karya Profesor Nahum M. Sarna. Ini beliau ini adalah rabi dan profesor ya. Beliau dari Jewish Theological Seminary New York ya. Penulis volume 1 2 GPS Torah Commentary. Nah, menurut beliau ini kalau baca kitab Kejadian ya hati-hati ya. Karena terutama kisah penciptaan ya, baik itu penciptaan alam semesta dan penciptaan manusia ya, itu jangan ditafsirkan sebagai kisah yang literal atau kisah historis, jangan ya. Menurutnya itu berbahaya. Kenapa? Karena memang itu berbenturan sama data sains modern ya. Sekali lagi ini understanding Genesis melalui modern scholarship ya. Jadi beliau ini seorang sejarawan ya, juga pakar di ancient Near East. Jadi untuk agama-agama kuno, budaya-budaya kuno yang mempengaruhi perkembangan orang Israel ya. Nah, beliau adalah pakarnya gitu. Nah, jadi gini ya.
kisah Adam Hawa itu kan munculnya pertama kali di kitab Yahudi ya 3.400 tahun yang lalu sampai sekarang ya tidak ada yang bisa membuktikan Adam Hawa itu nyata. Makanya saya kasih sayembara nih ke umat Kristen. Kalau ada yang bisa, saya kasih duit. Sampai sekarang nggak ada yang minta saya duit. Ya. Ada yang bisa marah-marah doang gitu kan. Ada yang mau laporin saya ke polisi lah sampai saya mau dibunuh gitu. Itu tindakan yang menurut saya kekanak-kanakan. Karena saya bicara sains apa adanya. Ya. Nah, menurut si Nahum Sarna ini ya, memang kalau ada persamaan antara sains dan juga kisah-kisah di sini di Alkitab ya tentang kejadian penciptaan alam semesta dan manusia itu hanya sifatnya kebetulan saja. Dulu kan bangsa Israel itu muncul setelah ada budaya atau bangsa Mesir, Sumeria, Babilonia yang memiliki kisah-kisah penciptaan masing-masing. Nah, si penulis kisah-kisah ini tidak mau bangsa Israel itu ikut-ikutan sama mereka. Makanya dibuat kisah yang baru. Ya, ini adalah faith statement-nya orang Israel. Kalau bangsa-bangsa mengisahkan ya penciptaan alam semesta ini dari perang para dewa, lalu manusia dari darahnya seorang dewa namanya Dewa Kingu, ya. Nah, dibuatlah kisah yang bertentangan supaya emang bangsa Israel menjadi bangsa sendiri, punya agama sendiri. Ya. Tuhannya sendiri itu monoteis. Makanya dikasih tahu ini Elohim, ya, plural majestic gitu. Nah, penciptaan manusia itu begitu rupa ya, dia dicatat serupa dan segambar. Jadi berbeda sama penciptaan manusia di bangsa yang lain. Terima kasih Bang Aldo, waktunya sudah habis 10 menit. Saudara-saudara, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf saya nggak bisa lama-lama ya. Kalau ingin diskusi sama saya lebih jauh, silakan kontak saya atau mungkin bisa kita lanjutkan besok malam atau di kemudian hari. Saya harus undur diri. Terima kasih buat rekan Bamtri ya yang sebagai panelis atau moderator. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom alaikum buat rekan Kristen. Terima kasih. Selamat malam Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.